Oke, kita bahas alat indera yang pertama itu adalah mata. Nah, apa yang kamu ketahui tentang mata? Ingat ya, bukan mata band yang lagunya kamu ketahuan, bukan ya. Jadi mata itu adalah salah satu alat indera kita yang digunakan untuk mengetahui keadaan dari luar tubuh manusia dengan cara melihat, ya. Nah, bagaimana kita bisa melihat dan bagian-bagian apakah yang terdapat dalam mata? Kita bahas ya. Mata secara umum dibagi menjadi dua bagian, ya. Yang nanti ada bagian luar dan bagian dalam. Apa aja yang bagian luar atau apa aja yang bagian dalam? Nah, yang bagian luar itu antara lain adalah alis, alis mata, kemudian ada kelopak mata, lalu ada kelenjar air mata, dan ada bulu mata. Nah, di mana masing-masing ini memiliki fungsi tersendiri, gitu ya. Yang pertama, alis itu berfungsi untuk mencegah keringat masuk ke mata. Ya, itu fungsi dari alis. Kemudian kelopak mata itu berfungsi melindungi bola mata. Ya. Melindungi dari apa? Nah, melindungi dari cahaya dan dari kotoran yang masuk. Jadi gini, misalkan kalau ada cahaya terlalu menyilaukan, kan secara refleks kita pasti akan memejamkan mata, gitu ya. Atau bisa juga kalau ada benda kecil masuk ke tubuh kita, secara refleks kan akan mata kita akan tertutup sejenak, gitu ya, mengedipkan mata. Jadi fungsi dari kelopak mata adalah melindungi bola mata. Kemudian kelenjar air mata itu kan kelenjar yang menghasilkan air mata, di mana fungsi dari air mata itu adalah membasahi mata, ya. Kenapa mata mesti dibasahi? Agar nanti mata bisa dengan mudah digerakkan. Kita kan bisa menggerakkan mata ke kiri, ke kanan, ke atas, bawah. Itu bisa dipermudah dengan adanya air mata, ya. Jadi air mata itu untuk membasahi mata, ya, sebagai kayak istilahnya oli atau pelumas pada sebuah mesin, gitu ya. Kemudian selain itu air mata juga berfungsi untuk membawa kotoran yang mungkin sudah masuk ke bola mata kita, gitu ya, agar nanti dia bisa terbawa oleh air mata keluar dari mata kita, gitu ya. Itu adalah fungsi dari air mata. Dan yang terakhir adalah bulu mata. Ini berfungsi untuk mengurangi cahaya atau kotoran yang mungkin masuk atau yang akan masuk ke dalam mata kita. Jadi bulu mata ini kayak korden atau tirai dari mata, ya kan. Korden itu fungsinya supaya jangan terlalu banyak cahaya yang masuk ke dalam suatu ruangan, ya, atau mencegah agar nggak banyak kotoran atau debu yang masuk ke dalam suatu ruangan, ya. Itulah fungsi dari bulu mata, identik dengan korden dalam suatu ruangan. Kemudian mata bagian dalam, apa-apa aja sih yang ada dalam mata bagian dalam ini, ya. Nah, inilah gambar bagian mata, ya. Ini kalau kita lihat gambar yang ini bagian yang luar, dan sedangkan ini yang bola mata, ini bagian dalam, gitu ya. Oke, kalau kita lihat mata itu kan ada bagian putihnya, gitu ya. Nah, bagian putihnya ini disebut dengan sklera. Nah, kalau ini gambar bola matanya, sklera itu adalah bagian yang putih, gitu ya. Ini sklera. Nah, ternyata di sklera ini ada yang berapa bagian yang tidak putih. Ya, jadi sebagian besar putih, tapi ada yang tidak putih. Nah, yang bagian tidak putih itu yang ini disebut dengan kornea. Nah, kita sering mendengar istilah kornea mata, gitu ya. Nah, kornea mata ini berfungsi untuk penerima rangsang cahaya, ya, yang untuk pertama kalinya dalam bola mata, ya. Jadi kornea itu kan letaknya paling depan, sehingga dia merupakan penerima mata cahaya pertama dari bagian bola mata, ya. Kemudian selanjutnya cahayanya itu dimasukkan atau diteruskan ke bagian mata yang lebih dalam. Kemudian kalau kita perhatikan bola mata, ada bagian yang berwarna, yang ini, ya. Kan kalau orang Indonesia mungkin bagian warnanya coklat, atau kalau orang Eropa mungkin warnanya biru. Nah, ini disebut dengan yang namanya iris.
atau kadang-kadang disebut dengan yang namanya selaput pelangi. Kenapa? Karena berwarna-warni gitu ya. Ada yang mungkin coklat, ada yang mungkin biru gitu ya. Disebut dengan iris. Dimana kalau pada gambar yang ini bola mata aja, ya, iris itu letaknya di ini. Inilah iris atau selaput pelangi. Dimana fungsi dari iris itu adalah mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata, ya. Nah, dimana dalam mengatur jumlah cahaya yang masuk, iris tidak bekerja sendiri, ya. Nanti ada bagian mata lainnya. Kita ini kan kalau iris itu bagian yang berwarna, kemudian di tengah-tengah dari mata kan ada bagian yang warnanya hitam. Nah, ini disebut dengan pupil. Jadi, atau dari gambar yang ini, ya, pupil itu adalah yang ini. Dimana iris dan pupil ini yang berfungsi untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk, ya. Jadi iris mengatur jumlah cahaya yang masuk dengan cara memperbesar atau memperkecil pupil. Jadi gini, kalau ada cahaya yang terlalu banyak masuk ke dalam mata, maka iris akan menggerakkan pupil untuk mengecil, ya. Jadi kemudian kalau cahayanya terlalu rendah intensitasnya, maka pupil akan membesar, gitu ya. Jadi sebenarnya pupil itu bagian dari iris. Nah, di mana letak pupil dan iris? Ya, pupil dan iris itu berada dalam suatu lapisan yang disebut dengan lapisan koroid. Ya, itulah fungsi dari pupil dan iris, yaitu mengatur jumlah cahaya yang masuk. Ya, dimana kalau jumlah cahaya yang besar terlalu banyak, maka pupil akan mengecil. Sedangkan kalau jumlah cahaya yang masuk itu terlalu sedikit, maka pupil akan membesar. Kemudian bagian mata yang lainnya adalah retina mata, ya, retina mata atau disebut dengan selaput jala. Nah, retina itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada yang disebut dengan bintik kuning dan bintik buta. Nah, bagian bintik kuning adalah bagian dari retina yang peka terhadap cahaya, ya, peka terhadap rangsangan cahaya. Sedangkan bagian bintik buta adalah bagian yang tidak peka terhadap cahaya. Ya. Nah, jadi agar sebuah benda bisa terlihat oleh mata kita, maka nanti cahaya yang masuk ke dalam mata itu kan nanti terakhir akan ditangkap oleh retina, dan bagian retina yang menangkap cahaya itu adalah bagian bintik kuning, gitu ya. Jadi sebuah benda bisa terlihat kalau cahayanya itu sampai ke bintik kuning. Nah, sekarang bagaimana caranya agar cahaya itu bisa sampai ke retina, gitu ya. Jadi bisa sampai ke bagian retina, terutama pada bagian bintik kuning yang peka terhadap cahaya. Nah, agar bisa sampai ke bintik kuning atau retina, maka ada bagian mata yang mengarahkannya. Bagian mata yang mengarahkannya itu disebut dengan lensa mata, ya. Dimana pada gambar inilah disebut dengan lensa mata, ya. Ini lensa, dimana dalam mengarahkan cahaya agar sampai ke retina, maka lensa itu bisa menjadi cembung atau bisa menjadi pipih. Dimana kemampuan lensa menjadi cembung atau menjadi pipih itu disebut dengan daya akomodasi dari mata. Kemudian bagian mata yang selanjutnya adalah saraf-saraf mata, atau saraf-saraf optik, ya, dimana saraf-saraf ini akan membawa rangsang sampai ke otak, ya. Dan di otak diproses, kalau sampai ke otak dengan baik, maka sebuah benda akan bisa kita lihat. Nah, dimana saraf-saraf mata ini akan punya ujung ke mata, gitu ya. Nah, tempat keluarnya saraf pada bagian mata itu terletak pada bintik buta, ya. Jadi bagian mata yang terdapat atau tempat keluarnya saraf, ya, gitu, ini adalah bintik buta, ya. Dimana di sini pasti terdapat saraf-saraf. Lalu bagian mata yang lainnya adalah
otot-otot mata, ya. Otot-otot mata, ini otot mata, ini juga ini otot-otot mata, ini juga otot-otot mata. Nah, dimana fungsi dari otot mata itu adalah tempat menempelnya bola mata, ya, tempat melekatnya bola mata itu adalah fungsi otot. Nah, otot itu sendiri itu terdapat 3 pasang, dimana masing-masing otot ini kan masing kita otot ini kan berfungsi untuk melakukan gerak, ya. Dimana 3 pasang otot ini berfungsi untuk melakukan gerak ke kiri kanan, kemudian gerak atas bawah, dan gerak memutar, ya. Jadi kan mata bisa bergerak kiri kanan, atas bawah, atau memutar, itu karena adanya 3 pasang otot ini, ya. Nah, itulah bagian-bagian mata dan kegunaan atau fungsinya.